dan anak muda itu kudu sehat. Ya, ini tahun pertama aja. Semoga saja ada teman sengaja saya dari situ tarik ke tengah, suruh ke depan, balik lagi ke sana, gitu. Kan lihat iramanya masuk nggak nih? Kalau itu udah masuk, Anda lah orang yang orang sukses. Sepakat ya? Anda mau julukinya sebagai Habibie? Mudah. Bangun sebelum subuh, mandi. Kenapa harus mandi? Dengan mandi itu kita segar. Biasanya orang yang produktivitas di pagi hari itu kan sempurna, karena pikirannya belum banyak yang lain dan energinya full. Sukses itu harus pandai, kuping kita, hati kita, pikiran kita harus selaras dengan instruksi itu. Nah, kalau itu bisa terjadi, kita bagian yang dikatakan dikehendaki Allah untuk jadi orang yang sukses. Itu sudah pertama sukses apa? Sudah bisa sholat subuh berjamaah. Itu satu tanda sukses. Berikutnya adalah terus bergerak ketika pulang, apa yang bisa kita kerjakan di rumah. Baca Quran, gitu kan. Mau misalkan pekerjaan sekolahan, gitu kan. Ketika itu selaras antara ibadah dan akademik dengan sekolahan, itu akan bagus. Rata-rata orang yang sholat subuh itu apa? Dia akan pinter. Pernah dengar nggak ceritanya Pak B.J. Habibie? Pak B.J. Habibie, ya, seorang apa deh? Orang presiden, gitu kan. Dia pinter sekali sampai dapat julukan The Crack apa? Rengat tuh nggak? Dapat julukan rengat, mau nggak julukin rengat? Kenapa? Sebenarnya B.J. Habibie itu bisa menyelesaikan kasus di mana suatu pesawat ketinggian sekian tuh nggak kuat, akan rengat. Itu nggak kuat, tapi B.J. Habibie pinter. Tapi Habibie pada saat itu sekolah dia dapat ranking kedua. Ranking kedua, yang pertama apa? Orang Kristen. Pertama, itu. Habibie bingung kenapa kok nggak bisa dikalahin terus dia tuh. Kenapa nggak bisa dikalahin? Akhirnya Habibie karena udah akrab ngobrol tuh. Nah, yang Kristen ini sebenarnya nggak mau bocorin, karena apa? Rahasia dia, gitu kan. Tapi kalau udah akrab dibocorin. Katanya apa? Dia yang Kristen itu, kenapa dia berhasil? Kenapa dia pinter jadi nomor satu? Kenapa? Dia setiap subuh sebelum subuh dia udah bangun, udah mandi, gitu. Jadi ketika dia belajar tuh ketika sebelum subuh bangun tidur mandi dia buka buku, gitu orang Kristen. Buka buku dia belajar begitu tiap hari. B.J. Habibie dengan segala kepintarannya kalah terus. Nah, ketika ngobrol dapat bocoran itu, Habibie punya model baru lagi. Bangun sebelum subuh, mandi, sholat tahajud, baca Quran, kagak belajar. Tapi sikat situnya, bangun, mandi, baca Al-Quran, gitu kan, sholat subuh, gitu. Itu ketika dijalani begitu, ternyata yang Kristen kalah. Tuh kehebatan sholat tahajud, bangun pagi hari, mandi, gitu. Karena resepnya cuma sepele. Mau nggak bangun pagi, gitu kan, terus bebenah, habis itu berangkat subuh. Ketika jalan itu, Anda akan sukses semua. Resepnya nggak repot-repot. Kenapa? Ini kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, mudah bagi Allah. Anda mau jadikan semua jadi menteri semua bisa nih. Besok jadi menteri ini, wah jadi. Gitu. Kenapa? Kehendak Allah. Tapi semua proses itu tidak ada yang instan. Semua proses itu harus dengan bekerja keras. Dengan cara apa? Bangun pagi, itu termasuk kerja keras. Ya kan? Jangan terlalu megang HP ya. Nah, kalau udah terjadi, kalau kata Sandiaga Uno, ya, yang sekarang menteri apa Sandiaga Uno? Ada nggak menteri apa? Ayo, apa? Nah, harus tahu, gitu ya. Nah, beliau bilang apa? Secara susah satu, jangan banyak rebahan. Rebahan apa? Malas gerak. Ntar lagi istirahat lagi. Nah, kalau udah aki-aki nggak masalah sih, aki-aki ya rebahan karena tulangnya udah mulai ini kan. Tapi Anda anak muda semua, tulangnya, ototnya harus digerakin. Kalau katanya ada rai, itu ada rai yang binaraga itu otot harus gerakin. Kalau dengan otot gerakin, dia akan sempurna peredaran darahnya.
Nah kalau tenaga dalam sempurna itu akan sehat, dan anak muda itu kudu sehat. Ya, ini tahun pertama aja, semoga saja ada teman sengaja saya dari situ tarik ke tengah, suruh ke depan, kita balik lagi ke sana gitu kan, lihat iramanya masuk nggak nih. Kalau itu udah masuk, Anda lah orang yang tata orang sukses. Sepakat ya? Anda mau julukinya sebagai Habibie? Mudah, bangun sebelum subuh, mandi. Kenapa harus mandi? Dengan mandi itu kita segar. Biasanya orang yang produktivitas di pagi hari itu kan sempurna, karena pikirannya belum banyak yang lain, dan energinya full. Orang bangun pagi energinya full, karena baru pertama kali dipakai itu untuk ketika kita bangun pagi hari. Sepakat ya? Belajar dikit-dikit. Siap? Pak Ketua ada yang mau tambahin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak muda itu kan pasti cita-citanya kan pengen cepat punya rumah gitu ya. Ada nggak yang pengen cepat punya rumah? Kalau lulus sekolah pengen cepat kerja yang bagus, bener nggak? Terus pengen cepat punya rumah, bener nggak? Pengen cepat punya mobil, bener nggak? Pengen punya moge, bener nggak? Yang paling terakhir adalah istrinya cantik, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Ini aduh kayak belum ada pengen punya istri nih. Jadi itu semua bisa diraih dengan mudah apabila kita tata akhirat kita, tata ibadah kita ditata, maka dunia Allah yang dunia biar Allah yang menatanya. Jadi tidak usah khawatir terhadap urusan dunia. Sekarang perbanyaklah ibadah, perbanyaklah berjamaah di musola, terus juga kajian ilmu kalau ada nanti diikutin. Supaya apa? Supaya itu menjadi bekal kalian nanti setelah mungkin merantau atau mungkin menghadapi dunia baru tanpa orang tua gitu. Jadi di sini saya sudah mengajarkan ke 3 orang, Dafa, Rafa, sama Dadan. Tapi saya belum lihat nih apakah sudah dilaksanakan atau belum. Tapi moga-moga sih sudah dilaksanakan. Yang paling penting adalah infak subuh. Itu yang paling saya tekankan, karena dengan infak subuh Allah akan mengganti semua yang kita perlukan. Misalkan nih kita butuh pekerjaan, Allah ganti keadaan kita manggung menjadi bekerja. Kalau kita lagi sempit, Allah ganti keadaan sempit itu menjadi lapang. Kalau kita miskin, Allah ganti keadaan kita menjadi kaya. Pokoknya semua akan diganti oleh Allah dengan keadaan yang lebih baik. Kuncinya sholat subuh berjamaah dan infak subuh ya. Jadi adik-adik, kalau sekarang dapat duit, saran saya sebagian ditabung, sebagian diinfakkan untuk subuh. Toh makan pun masih ikut orang tua, bener nggak? Ada yang makan itu udah sendiri, udah kalau siang makan ke warung, malam ke warung, ada di sini? Nggak ada kan? Nah, ya saran saya yang 10.000 yang nanti akan ada diterima itu 5.000 ditabung, 10.000 diinfakkan, infak subuh. Insya Allah sebulan 2 bulan akan terlihat bedanya. Dilalahnya ya. Mau ke sekolah, lupa belum ngerjain PR, ada temannya dengan mudah, nih dia nyontok punya saya aja gitu. Tapi kalau belum infak subuh, kalau mungkin bisa jadi nyari contekan aja sudah susah, karena teman sendiri nggak sayang sama kita gitu loh. Disitulah nanti akan terlihat kelembutan hati kita, perubahan perilaku kita, sehingga orang akan menilai kita menjadi baik dan akan mudah menolong kita. Pertolongan Allah itu dekat melalui hamba-hambanya. Tuh ya, saya minta istiqomah, tetap semangat sholat berjamaah, dan ditingkatkan, jangan cuma subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau udah azan, berangkat. Nanti Allah akan tata hidup kalian. Setelah sekolah akan dapat pekerjaan tetap yang tidak outsourcing. Setelah itu bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya motor gede, bisa punya istri yang cantik. Masya Allah ya. Ini mumpung belum terlambat, masih bujang-bujang. Ini kan harapan semua anak muda ya. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila ikut di sini ya. Mungkin sementara ini dulu, besok ketika nanti entah kita mau kesini lagi, kita dengerin apa-apa aja ya. Ini proses kita untuk menata diri ya, nggak dibikin sulit sebenarnya. Kalau bikin sulit karena hati kita suka gini, apa sih diatur-atur hidup. Bukan itu, kita aja yang hidup memang dikasih sama Allah, dikasih aturan. Kalau aturan kita dijalankan, kita akan sukses. Itu aturan nggak akan membuat orang itu terperosok, nggak akan. Peraturan itu pasti akan membuahkan hasil yang baik. Cuma yang membuat diri kita nggak, ini mental kita
diatur-atur, cuma begini aja, begini-gini. Nah, ketika udah berkata begitu, kita akan jadi orang yang lemah. Dimanapun kita tinggal, kita akan lemah. Tapi kalau kita yang sudah terbiasa ini kemana-mana, Anda dimana-mana akan sukses. Sepakat ya? Ya, baik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.